Oke, Bu Erisna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi ya Bu Erisna. Pagi ini saya ingin minta tolong juga sama Bu Erisna sambil melaksanakan tugas CDP saya, yaitu coaching. Jadi coaching ini sama dengan supervisi akademik untuk guru-guru. Jadi biasanya kan ini dilakukan untuk meninjau bagaimana perkembangan kita sebagai guru dalam mengajar. Nah, sebelum itu saya juga minta izin ke Bu Erisna nanti dalam pertanyaan ini untuk terbuka apa permasalahan kira-kira yang ada di dalam kelas. Jadi sementara untuk tujuan kita ini Bu Erisna yaitu mengembangkan kompetensi Bu Erisna sehubungan dengan kompetensi Bu Erisna sebagai guru dalam mengajar murid-murid di kelas ya. Nah, observasi yang saya lakukan ini untuk melihat bagaimana kegiatan Bu Erisna dalam melakukan pembelajaran dan apa yang akan Ibu lakukan setelah kita melakukan percakapan ini. Nah, kira-kira Bu Erisna bersedia kita mulai observasi ini? Bersedia. Yang pengen saya tahu kira-kira Bu Erisna dalam sehari itu, dalam kelas itu punya keluhan tidak dengan kondisi belajar, dengan semua materi atau bagaimana? Atau Bu Erisna udah nyaman dengan keadaan seperti itu? Terima kasih ya Ibu telah melakukan supervisi yang tentunya ini akan berguna juga untuk pengembangan kita di sekolah ini, terutama di kelas ya, dalam mendidik anak-anak. Sejauh ini tentunya setiap permasalahan itu ada dalam menghadapi anak-anak kelas rendah. Saya terbiasa kelas rendah ya Bu ya. Kebetulan tahun ini saya mengajar di kelas 1 dan ini pun tahun pertama di kurikulum Merdeka. Untuk kelas 1 itu tentunya masih masa anak-anak itu masih bermain ya dari TK kemarin kan Bu. Jadi kita pun melihat kemampuan anak atau tingkah anak itu di kelas masih bermacam-macam, masih bervariasi. Untuk kemampuan mereka pun kita lihat sangat berbeda-beda. Jauh beda berarti ya? Jauh berbeda. Itu pun seperti di kelas saya sendiri, kemampuan anak itu kadang memang nampak sekali ini anaknya memang sangat menonjol, ini biasa saja, dan ini memang perlu juga bimbingan karena bisa dikategorikan lamban gitu. Jadi untuk kemampuan anak ini yang termasuk lamban, mungkin saya merasa itu suatu keluhan atau apa ya yang perlu diperhatikan di kelas. Kita sebagai guru tentunya akan menjelaskan suatu pelajaran kepada anak, sementara tingkatan pemahaman atau cara tangkap anak ini berbeda-beda. Jadi untuk anak yang dikategorikan lamban ini menurut saya agak sulit mengikuti temannya yang mungkin menonjol atau yang biasa-biasa itu. Jadi saya perlu masukan atau untuk perubahan bagaimana menghadapi atau menyamakan anak itu di kelas dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda. Jadi anaknya tidak merasa tersisihkan ya. Gitu ya. Kalau kita lihat dari keseharian, tentunya kita tidak mungkin bisa fokus ke yang lamban ini, sementara yang menonjol itu lebih banyak gitu. Yang lamban ini hanya beberapa orang, tentunya dia akan sulit mengikuti temannya yang menonjol itu. Tapi menurut Bu Erisna, walaupun mereka beberapa orang berpengaruh tidak dengan kawan-kawannya, seperti apakah mereka terganggu seperti itu, apakah ada pengaruhnya kepada teman-teman? Sejauh ini tidak mengganggu teman-temannya, cuman kita melihat mereka yang lamban ini seperti tidak bergabung dengan teman, tidak mengikuti pelajarannya. Dia kesan dia menyisihkan diri, bukan menyisihkan diri, cuman dia tidak mengikuti. Kadang hanya sibuk dengan tulisannya sendiri, kadang memang
terkesan hanya memperhatikan tapi tidak mengikuti gitu. Artinya mungkin boleh kita kurang fokus ya. Iya, kurang fokus karena mungkin mereka tidak memahami apa yang teman-temannya telah pahami. Sementara untuk teman-temannya yang menonjol itu kita kasih pelajaran ini, dia udah selesai, tentunya kalau tidak diberi lagi pelajaran berikutnya mengganggu gitu. Sementara yang ini masih lambat untuk memahami yang kita kasih pertama tadi. Jadi untuk selama ini solusi dari Bu Erisna apa yang Bu Erisna lakukan? Karena Bu Erisna udah tahu ini anak lamban, ini anak yang cepat. Yang selama ini Bu Erisna lakukan bagaimana? Yang selama ini saya lakukan untuk anak yang tergolong lamban itu tentunya waktu khusus untuk mereka. Sementara temannya yang lain sudah boleh istirahat, sudah bisa bermain, kita tentunya kasih tambahan ke dia gitu. Jadi waktu dia belajar tuh lebih lama. Pada saat temannya bermain dia nggak bisa bermain karena dia mengejar dulu ketertinggalan dia tadi gitu. Jadi mereka kayak ada tambahan pelajaran ya dari Bu Erisna ya. Ya, jadi nanti untuk pelajaran selanjutnya temannya udah ceria, dia baru kan istirahat gitu. Nah, selama ini yang Bu Erisna jalankan seperti itu. Apakah menurut Bu Erisna itu udah ada efek baiknya ke dia? Udah ada perubahan tidak? Sejauh ini ada perubahannya, tentunya dia juga akan cuman dia sudah menjadi kebiasaan pula. Dia walaupun temannya sudah mengumpulkan ke depan atau gimana, dia terkesan santai. Nanti temannya udah keluar semua, baru dia menghadap kita atau dia merasa itu waktunya dia pula gitu. Karena tadi itu waktu dia belajar, sekarang bermain ya Bu ya. Oke. Jadinya kita menghadapi anak itu bukan di jam belajarnya itu lagi kan, mulai dari jam belajarnya sampai terpakai pula waktu istirahat dia. Istirahat. Jadi sekarang karena kawan-kawannya udah masuk, dia pengen istirahat lagi ya gitu. Jadi ketika dia pengen istirahat, tapi mereka tetap tidak mengganggu kawan-kawannya. Tidak mengganggu. Teman-temannya pun mungkin seperti sudah tahu kebiasaan seperti itu, ya udah nggak diajak lagi, dia pergi main, ya udah mereka waktunya tinggal udah seperti itu gitu. Jadi memang mereka biarin kawannya karena udah tahu kondisi ini mungkin nggak bisa dibawa ajak main lagi ya. Waktunya main untuk yang ini gitu. Nah, menurut Bu Erisna punya jalan keluar nggak untuk ini nih, selain memberi waktu itu, memberi waktu khusus? Ada nggak rasa-rasa Bu Erisna punya strategi, punya langkah-langkah yang bisa Bu Erisna lakukan, tetapi sebenarnya Bu Erisna sekarang ini masih ragu atau gamang untuk melakukan ini karena Bu Erisna masih seperti Bu Erisna bilang tadi kan baru ini perdana ke-1. Nah, ada nggak kira-kira Bu Erisna punya langkah-langkah yang menurut Bu Erisna ini bisa nih saya lakukan, tapi saya belum coba? Ada kira-kira? Ya, setelah melihat dan mengalami apa yang terjadi, melihat kondisi anak seperti itu, tentunya kita juga berpikir bagaimana cara mengembangkan atau menghadapi anak seperti ini. Dan saya sudah mengira-ngira strategi yang akan mungkin bisa dilakukan supaya bisa anak itu bisa berubah atau menyamakan diri dengan temannya lagi. Ada beberapa strategi yang sudah saya persiapkan. Yang pertama, kita tentunya memahami karakteristik belajar anak. Memang setiap anak itu, apalagi di umurnya yang masih 7 tahun ya, tidak bisa dipaksakan konsentrasinya itu sekian-sekiannya, nggak bisa. Jadi kita sebagai guru memahami mungkin anak ini tipenya belajar dengan cara mendengar atau audio, atau anak ini dengan menyimak atau visual, atau mungkin dengan cara dia sendiri bagaimana anak ini nyaman belajar karakteristiknya masing-masing. Jadi secara Bu Erisna berarti udah dapat gambaran ya, anak ini kotaknya yang mana, audio kah, visual kah, atau karakteristik ya? Iya, sudah saya gambarkan seperti itu. Gambaran ya. Oke. Selanjutnya strategi apa kira-kira yang bisa mendukung Bu Erisna untuk lebih maju lagi? Selanjutnya mungkin dengan pemberian tugas yang bervariatif, Bu.
Coba lihat ya. Mungkin, bisa Kak. Bu Erisna berikan contoh ke saya misalnya tugas bervariasi. Iya. Ya, misalnya seperti anak yang menonjol tadi mungkin sudah bisa dikategorikan dia bisa diberikan tugas sudah per kata atau per kalimat. Oh gitu. Nah, sementara untuk anak yang lamban ini mungkin masih tugas-tugas yang diberikan kepada mereka masih berupa huruf atau ejaannya gitu. Tapi mungkin merujuknya ke arah yang sama juga ya, Bu, Iya. ya. Misalnya mungkin di kata yang satu, tapi Iya. satu mengeja. Nah, mungkin tujuan pembelajarannya mengetahui alat indera, tapi dengan cara soal yang berbeda dikelompokkan. Anak yang menonjol kan sudah mengerti. Oke. Sementara kalau untuk anak yang lamban ini hanya pengenalan huruf untuk alat inderanya tersebut, misalnya seperti itu, Bu. Nah kira-kira Bu Erisna, kan udah 2 strategi nih baru yang dibicarakan nih. Iya. Ada nggak Bu Erisna butuh bantuan? Misalnya ya dari pihak keluarganya atau gimana gitu kan? Ada nggak kira-kira Bu Erisna punya strategi yang mengarah ke situ? Itu sudah pernah juga saya. Kita kan punya grup di WA ya, Bu ya. Iya. Sudah pernah saya karena punya nomor orang tuanya, kita konsultasikan, kita bicarakan dengan orang tuanya. Memang orang tuanya pun mengeluhkan hal yang sama, di rumah juga dilatih, hasilnya memang seperti itu, Bu, lamban kata orang tuanya. Jadi orang tuanya pun di rumah sudah melatih, tapi dengan hasil yang seperti itu, jadi terkesan menyerahkan kepada guru. Mungkin merasa nggak sanggup pula ya. Ya, jadi kalau menurut saya orang tua sudah berusaha di rumah, kita juga sudah berusaha di sekolah. Memang anaknya tuh lamban, gitu ya. Lamban. Oke, berarti Bu Erisna udah bicara ya sama orang tuanya, dan mereka juga mengeluhkan hal yang sama dengan Bu Erisna. Bahkan sudah mengusulkan juga kepada orang tuanya, mungkin dengan kondisi anaknya yang seperti itu, tipe belajarnya masih seperti anak TK dengan bermain lah, dibolehkan seperti handphone tapi yang edukatif gitu. Oh, sudah disarankan. Nah, menurut Bu Erisna ini suatu kekuatan buat Bu Erisna ya. Karena udah dapat dukungan dari orang tua ya. Iya. Ini berarti ada kekuatan ini. Ada lagi strategi yang lain yang bisa Bu Erisna lakukan rasanya supaya anak ini jangan terlalu ketinggalan dari kawan-kawannya? Untuk selanjutnya di kelas, agar bisa kembali mengkondusifkan kelas, yang mungkin anak menonjol ini sudah nggak mungkin jenuh pula menunggu temannya yang belum. Sementara anak lamban ini nggak mungkin kita tinggal, kita lompat pelajaran berikutnya. Jadi untuk mengkondusifkan kelas lagi, saya ada juga melakukan ice breaking. Ya, untuk kelas 1 mungkin ice breakingnya yang ringan-ringan. Artinya semua anak tetap Bu Erisna bawa kan? Iya. Ice breakingnya termasuk si anak yang lamban. Iya. Untuk di kegiatan ice breaking dia semangat. Oh, ada dia semangat. Semangat mereka. Karena mungkin pernah nggak dia jadi komandannya atau apanya? Pernah nggak dia? Kalau jadi komandan belum. Tapi dia tetap semangatnya. Semangat. Jadi dia merasa bisa mengikuti temannya pada saat ice breaking itu, mengerti, bisa dia menyamai temannya gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin mereka condong ke seni kali ya Bu Erisna ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, kadang anak-anak yang kayak gitu kan kita sebenarnya dia punya kelebihan kan, itulah kita kadang nggak menggali betul apa kelebihan. Ya, jadi mungkin di kurikulum Merdeka ini memang itulah tugas kita ya, Bu. Anak memang dia mungkin kesulitan di akademik, bisa jadi dia punya kemampuan di bidang lain, seni atau gimana ya, Bu ya. Ada lagi kira-kira Bu Erisna yang bisa Bu Erisna berikan ke anak agar mereka lebih semangat, lebih pancing semangat? Oh iya, saya juga pernah memancing anak yang lamban ini dengan pemberian reward. Betul. Ya, walaupun mungkin rewardnya dalam bentuk hal-hal kecil di kelas kan, tepuk tangan temannya atau pujian dari kita, bahkan mungkin hanya sebutir permen gitu kan.
senang mereka Bu, senang nampak perubahannya. Cuman ya memang kondisinya itu tadi, Iya. memang lambannya Iya. itu. Tapi ketika Bu Erisna kasih reward, ada nggak perubahan dia ke depannya? Ada, Untuk hari besoknya gitu? Ada ya? ada semangat dia. Oh, nampak perubahan langsung sama Bu Erisna. Cuman untuk yang mereka merasa istirahatnya sama dengan teman itu belum. Gitu. Tapi untuk pemberian reward tadi dia udah bisa menerima, oh saya berarti ada Iya. gitu. Oke Bu Erisna, masih ada lagi rasa-rasanya? Yang terakhir mungkin Bu di sini dengan kasus anak yang seperti itu, saya tidak pernah melabelkan kepada anak dengan kemampuan dia seperti oh kamu seperti ini, nggak pernah. Cuman saya takutnya karena dia sudah teman-temannya pun sudah tahu dia oh nanti dia tinggal dulu belum istirahat, otomatis takutnya teman-temannya yang melabeli atau bagaimana. Jadi untuk saya sendiri saya nggak biarkan juga, tidak izinkan juga teman-temannya untuk melabelkan anak seperti itu. Oh temannya, oh kamu gitu, tidak. Ya cuman secara otomatis teman-temannya pun nanti akan spontan gitu. Oh jangan, tidak usah, dia belum boleh istirahat gitu. Jadi Bu Erisna memanggil dia di dalam kelas tetap nama, tidak dengan selain apa ya? Tidak, tetap nama. Itu sudah bagus, itu suatu kemajuan Bu Erisna karena kita bagaimana Tidak. karena di dalam kelas itu mereka sama ya Bu Erisna ya, walaupun mungkin Tapi untuk anak ini belajar tambahan itu tidak selalu di kelas Ibu. Oke. Kadang kan kita kasihan juga temannya udah istirahat nanti dilihat-lihat dari pintu. Kadang memang saya bawa ke kantor atau saya bawa ke taman. Dan itu rasanya tidak menyita waktu Bu Erisna. Tidak. Oke, itu suatu kemajuan dan suatu apa namanya, betul-betul jasa dulu, betul-betul apa Bu Erisna untuk murid ya. Alhamdulillah sekali, saya senang juga dengan Bu Erisna ya. Nah itu saya rasa itu udah kekuatan dari Bu Erisna. Itu udah kelebihan dari Bu Erisna yang Bu Erisna bisa berikan ke si anak. Tapi kita dalam ini pasti butuh waktu. Nah, saya rasa mungkin itu saja yang kita tunggu. Mungkin dengan seiring waktu, saya rasa apa yang Bu Erisna impikan mungkin bisa tercapai. Saya berharapnya juga begitu, Bu. Cuman memang menjadi PR. PR ya, PR. Kita tidak inginlah anak ini merasa dia memang selalu di bawah teman-temannya gitu, selalu lambat dari temannya. Kita nggak ingin merasa seperti itu. Kita ingin kelas itu hidup sama-sama gitu. Sementara dia memang kadang merasa oh ya udah nanti waktu itu kan ada gitu. Nah, karena udah dispesialin Nah, ketika Bu Erisna melakukan hal-hal yang tadi, kira-kira ada nggak hambatan yang rasakan di pas melakukan strategi yang akan Bu Erisna lakukan? Kira-kira ada nggak hambatan yang rasanya akan terjadi? Nah, itu yang Bu Erisna lakukan. Misalnya hambatan dari kawan atau dari dari dulu, hambatan rasanya ada nggak rasanya atau Bu Erisna merasa ini akan masalah saja kalau seperti duduk saja. Jangan hambatan dulu. Coba aja sih dulu. Nah, tadi hambatan sih nggak ada kan di sana. Menurut saya, diam. Menurut saya sejauh ini mungkin ini tidak terlalu ada hambatan karena mungkin kita sudah komunikasi dengan orang tua juga di sekolah, tentunya guru-guru yang lain juga akan menghadapi kendala yang sama seperti ini, dan tentunya tidak ada selama ini anak ini harus begini kan tidak ada tuntutan seperti itu. Saya rasa ini aman untuk dijalankan. Oke Bu Erisna, tadi kita udah tahu tujuan perjalanan ini, juga Bu Erisna sudah dapatkan strategi. Nah kira-kira langkah-langkah yang akan Bu Erisna ini lakukan, punya target waktu nggak Bu Erisna? Misalnya semester ini harus anak ini bisa punya batasan waktu nggak Bu Erisna sendiri untuk masalah ini? Khusus untuk di kurikulum Merdeka ini sepertinya batas waktu itu tidak bisa ditentukan ya.
kan sesuai kemampuan anak. Yang penting kita melakukan mendidik mereka itu dengan semaksimal mungkin. Untuk hasil ya namanya kondisi anak juga berbeda-beda, pemahaman anak berbeda-beda, tidak bisa ditentukan. Belum bisa, mungkin belum bisa. Ya, cuman saya rasa mungkin kita udah ada pengen punya waktu, cuma belum bisa dikatakan dipatok sama kondisi tadi. Iya, cuman kita lebih itu aja Bu, kalau seandainya memang hari libur tanggal merah itu dempet, memang kita pesankan terus di grup itu hari ini belajar ya minimal membaca 1 kalimat gitu, mendikte 1 kalimat untuk gitu. Itu berarti kan walaupun mereka tidak bertemu biasa, mereka tetap belajar. Itu udah suatu strategi yang bagus juga buat saya, dan itu sangat membantu siswa saya rasanya. Kemudian setelah Bu Erisna bacakan strategi dan waktunya seperti itu, menurut Bu Erisna ini akan berhasil tidak kalau kita lakukan? Rasa-rasanya akan berhasil? Saya positif, insya Allahnya. Nah itu yang saya mau dari seorang guru. Saya maunya seperti itu, Beresna. Semua guru juga berpikiran positif, karena terkadang kalau kita berpikir positif, otomatis jalan itu akan berprestasi. Iya. Alhamdulillah Beresna sudah positif. Saya positif, walaupun mungkin hasilnya nanti nggak sesuai yang kita targetkan, tapi saya positif. Positif, yang penting kan positif dulu ya Bu ya. Jadi kalau kita udah positif, otomatis jalan itu terbuka sendiri ya. Oke. Nah, komitmen Ibu untuk apakah komitmen Ibu untuk strategi yang dilakukan tadi, apakah akan Ibu lanjutkan sampai anak ini naik kelas, ataukah hanya sebatas semester 2, semester 1 ini atau semester 2 gitu? Atau akan dilanjutkan sampai anak ini kelas kedua lah? Kan bisa, ini semester 2 ya? Ya, semester 2 berarti kan Ibu melanjutkan yang apa? Apakah strategi Ibu nanti akan Ibu bicarakan untuk guru kelas 2, tekan sejauh Ibu supaya melakukan hal yang sama, atau Ibu kembalikan aja ke guru kelas 2? Kalau maunya dan kalau sesuai keinginan kita, tentunya saya maunya mendampingi mereka lagi untuk di kelas berikutnya, karena kita yang paham dengan karakter anak ini gitu kan, sejauh mana dia sudah bisa dengan strategi kita tadi kan, sejauh mana dan kita jalankan, misalnya 40%, 60%, harusnya kita yang melanjutkan gitu. Nah, setuju saya Bang. Jadi itu artinya kan Risna juga akan melakukan semua teman-teman untuk dia. Dan itu sangat sekali membantu untuk pendidikan anak kita dan juga kemajuan untuk sekolah ini. Nah, ini karena Bu Risna sudah dapat jalannya, dan Bu Risna juga yang mencanangkan akan berencana untuk akan melanjutkan membimbing mereka nanti. Kira-kira kapan boleh saya tinjau lagi kegiatan Bu Risna ini? Boleh nggak misalnya saya tinjau lagi menanyakan apa hasilnya gitu ke Bu Risna? Kira-kira kapan saya bisa menghubungi Bu Risna lagi untuk menanyakan kelanjutan cerita kegiatan ini? Jadi selaku kelas 2 semester 1. Ya, tentunya untuk strategi dan ide, Pak Dede sedikit lagi. Tentunya saya ingin menjalankan strategi ini untuk mereka nanti di kelas 2, dan mungkin Ibu bisa meninjau kembali pelaksanaan atau perkembangannya di nanti waktu saya di kelas 2. Sesuai keinginan saya akan mengikuti anak ini sampai kelas 2. Oke Bu Risna, saya sudah dapat gambaran, Bu Risna juga sudah dapat langkah-langkah. Kira-kira ada lagi permasalahan yang Bu Risna rasakan di kelas? Sejauh ini mungkin itu dulu ya Bu. Untuk permasalahan berikutnya saat Ibu meninjau lagi nanti saya. Insyaallah ya Bu Risna, mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan waktu sama Allah untuk bertemu lagi dan membahas ini lagi, atau ketika Bu Risna ada masalah lain kita boleh beri saya masalah dulu. Saya senang juga dengan seperti ini Bu, karena memang nggak mungkin juga nggak akan ada masalah berikutnya kan. Jadi semua masalah kalau kita bicarakan kadang untuk sendiri ya, buat sendiri. Oke Bu, karena Ibu juga sudah dapat jalan, saya juga udah
tahu strategi Bu, dan saya terima kasih banyak atas strategi untuk anak. Mudah-mudahan sekolah kita semakin maju. Amin, insya Allah Bu. Dan jangan lupa Bu, untuk semester depan saya akan mengintip-intip Ibu juga. Boleh, boleh. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktu Ibu untuk hari ini, dan untuk seperti sini semoga apa yang kita rencanakan tadi berjalan. Amin, ya Allah. Mohon bantuannya juga Bu ya, Sama-sama, Bu. karena nggak mungkin juga kita berjalan sendiri. Iya, sama-sama. Oke Bu.